kita boleh datang kembali untuk beribadah pada malam hari ini, amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita, kita bernyanyi, kita melompat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa atas hidup kami ya Bapak. Hingga saat ini Tuhan kami boleh datang, kami boleh beribadah kembali kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau ada hadir bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap menari bagi Engkau, kami siap untuk meninggikan nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita, kita nyanyi puji Tuhan kita. Dibangun bait kudusnya. Yesus hadir di sini. Kita nyatakan Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagimu, berkatnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagimu, kasihnya dicurahkan. Selamatlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesuslah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Amin, amin. Kita mau persembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, amin. Mari semua kita bersiap, kita mendengarkan suara nafiri yang memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia, amin. Haleluya. Mari semua sama-sama kita serukan, dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi pancinya, bersiap
Yesus Raja di atas segalanya, amin. Haleluya. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian. Kita mau menyembah Dia. Kita mau berkata, Tuhan, apapun yang terjadi atas hidup kami Tuhan, kami ingin selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Walau apapun yang menimpa kami saat ini Tuhan, baik masalah itu Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus tetap baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku Yesus baik. Kembali kita naikkan pujian ini. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lebih lagi kita naikkan pujian ini untuk Tuhan kita Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap kami berkata, Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan, Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku
hidup kami. Kami rindu rawatan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau baik. Tuhan Yesus, Kau baik. Kami mau katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindukan Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Kami rindu lawatan kuasa-Mu Tuhan. Inilah setiap pujian kami Yesus. Inilah setiap penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Terimalah ini sebagai persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Kami siap untuk mendengar sabda-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat malam jemaat GB Gregory yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua dapat dalam keadaan yang baik. Dan saya berdoa semoga kita semua diberikan sukacita yang berlimpah-limpah. Dimanapun kita berada, kita menyaksikan bersama dengan keluarga. Saya percaya ada hadirat Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang begitu baik terhadap setiap kami Tuhan. Kalau malam hari ini kami masih diizinkan untuk berkumpul Tuhan, untuk bisa mendengarkan sabda-Mu, untuk bisa memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Itu semua adalah perkenanan yang luar biasa yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami duduk diam untuk kami bisa mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah firman ditaburkan Tuhan akan mengubah hidup kami, untuk mengubah iman kami semakin rindu, semakin bersemangat bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memulai Tuhan pembacaan firman pada malam hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah apa yang Anda ingin dengar hari ini. Judul khotbah saya, apa yang Anda dengar hari ini. Ini judul khotbah saya pada malam hari ini. Saya ambil dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi saya mau bacakan Roma pasal yang ke-10 ayat ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada kata jadi di depan ayat Roma pasal 10 ayat ke-17. Kata jadi adalah sebuah kata kesimpulan yang kemudian menerangkan soal iman. Bahwa iman di ayat yang ke-17 ini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada dua kata pendengaran muncul di kalimat yang singkat ini. Dan kalimat yang singkat ini, ayat yang singkat ini mengandung dua elemen yang sangat penting, yaitu pendengaran dan firman Tuhan. Bahwa iman timbul atau iman berasal dari pendengaran oleh firman Kristus. Dan firman Tuhan adalah alasan mengapa firman itu bisa ada dalam kehidupan seseorang. Dan firman Tuhan itu adalah alasan yang membedakan antara apa yang kita perbuat dengan iman dan apa yang kita perbuatan yang tidak dengan iman. Oleh sebab itu kita harus perhatikan baik-baik, kalau kita mau berbuat sesuatu dan berdasarkan atas firman Tuhan, iman yang akan kita tampilkan dari tindakan setiap kita adalah iman yang dalam standar firman Tuhan. Dan elemen berikutnya adalah pendengaran, bahwa pendengaran kita, pendengaran Anda, pendengaran kita semua menentukan iman kita. Dan suara siapa yang Anda dengarkan sehari-hari, suara itulah yang akan menjadi sebuah keyakinan, akan menjadi sebuah patokan dalam kehidupan setiap kita.
Nah, pendengaran Anda tentang firman Tuhan akan menentukan iman kita juga. Apakah iman kita akan semakin baik? Kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan, iman kita akan bertambah. Tetapi kalau yang kita dengar bukan firman Tuhan, belum tentu kepercayaan kita dan belum tentu yang kita dengar itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Dalam bahasa Inggris, kita bisa mendapat suatu kejelasan karena kata yang dipakai untuk pendengaran adalah hearing. A continuous tense. Dikatakan artinya yang sedang Anda dengarkan suara siapa yang sekarang ini sedang Anda pertimbangkan. Suara siapa yang terngiang-ngiang di benak Anda, suara siapa yang terngiang-ngiang di hati setiap kita. Mungkin suara teman, mungkin suara sahabat, ada suara orang tua, suara mungkin dari atasan kita, suara dari TV, suara dari radio, suara kita sendiri, suara mungkin gembala kita di gereja, mungkin kakak rohani kita di gereja, suara Roh Kudus, atau mungkin suara yang keluar adalah suara dari si jahat. Oleh sebab itu pastikan bahwa yang kita dengar saat ini adalah yang kita dengar kondisi yang baik, sesuatu yang baik untuk kebaikan iman kita dan kerohanian kita. Jadi saat ini dalam beberapa bulan terakhir ini saya mengucap syukur sekali diberikan kesempatan untuk setiap pagi saya ada kegiatan untuk saya berolahraga pagi. Dan mungkin memang sangat membosankan kalau hanya olahraga dalam waktu sejam atau sejam 15 menit. Saya hanya berjalan, saya hanya jogging saja, saya hanya putar-putar komplek. Dan saya tidak mendengarkan apa-apa. Dan saya bersyukur sekali ketika banyak sekali ada aplikasi di handphone saya, di mana aplikasi itu bisa membacakan firman Tuhan setiap hari. Dan saya pergunakan itu untuk menemani saya lari pagi, menemani saya jalan pagi. Ketika saya berjalan pagi, saya bisa sambil mendengarkan firman Tuhan yang keluar dari Alkitab. Jadi yang saya dengar setiap pagi adalah firman Tuhan, dan saya percaya firman yang saya dengar itu akan menjadi iman, akan menjadi kekuatan dalam hidup saya sendiri dan hidup kita semua yang malam hari ini mendengarkan streaming khotbah ini. Dan saya percaya kita semua akan dikuatkan dan kita semua akan belajar suatu hal yang baru dalam setiap harinya. Karena firman Tuhan yang kita dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya percaya setiap firman Tuhan yang kita pelajari, firman Tuhan yang kita dengar tidak akan begitu saja keluar tanpa ada hasil. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar pasti akan bermanfaat untuk setiap kita. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita ingin dengar, apa yang Anda dengar hari ini, itu yang akan menentukan tingkah laku kita. Itu yang akan menentukan tindakan kita. Suara yang sedang kita dengar itu menentukan apakah iman atau kecemasan yang muncul. Suara yang sedang Anda dengar, suara yang setiap hari Anda dengar, itu menentukan apakah iman atau kecemasan atau ketakutan yang muncul. Suara-suara yang sedang Anda dengar kemudian membentuk pola Anda dalam berpikir dan menentukan bagaimana Anda bersikap dan bagaimana Anda bertindak. Oleh sebab itu, suara yang Anda dengar hari ini benar-benar menentukan apakah iman Anda yang bertambah besar, iman kita yang bertambah kuat, atau kecemasan dan ketakutan kita yang semakin menguat. Oleh sebab itu pada dewasa ini, di hari-hari ini kita sering dengar di berita ada COVID-19, bagaimana informasi yang kita dengar, korban bertambah banyak. Saya beritahu ada sebuah statement bahwa bad news is a good news. Semua berita yang buruk adalah berita yang baik untuk diberitakan. Oleh sebab itu, kita harus pintar-pintar untuk menyaring informasi yang kita terima, informasi yang kita dengarkan. Dan saya mau ajar kita semua untuk kita pintar untuk bisa menentukan mana suara yang mau kita dengar. Apakah suara itu berasal dari ketakutan? Apakah suara itu berasal dari kebenaran firman Tuhan? Oleh sebab itu, pada malam hari ini, saya mau ajar kita semua untuk kita mau memperbanyak porsi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketimbang kita mendengarkan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Karena sangat mudah sekali kita mendengar sesuatu yang di luar firman Tuhan. Kalau yang dalam firman Tuhan kita harus belajar untuk menerima, kita harus belajar untuk mendengar.
Dan itu akan sangat menentukan kehidupan kita, akan sangat menentukan iman kita. Sekali lagi saya mau katakan, suara yang sedang kita dengar menentukan apakah iman atau ketakutan kita yang semakin besar. Suara-suara yang kita dengar kemudian akan membentuk pola pikir kita dan akhirnya menentukan bagaimana kita bersikap. Saya mau ambil contoh kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai yang ke-29. Bagian pertama dulu, nanti saya akan bacakan bagian yang kedua. Bagian yang pertama Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai ke-29 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perempuan 12 tahun ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya di ayat yang ke-28, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa sekali ketika seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, dia sudah berulang-ulang kali diobati oleh tabib tapi tidak ada faedahnya. Malah keadaannya semakin memburuk. Nah, ketika ada Yesus di sana, Yesus ketika itu bukan untuk mengobati si perempuan ini. Ketika itu Yesus lewat di hadapan perempuan ini untuk membantu Yairus karena anaknya Yairus sedang sakit. Dan pada akhirnya anak Yairus itu mati. Jadi perempuan ini sebenarnya tidak sengaja tertulis di firman Tuhan. Karena Yesus pada waktu itu bukan untuk mengobati si perempuan ini. Yesus pada waktu itu agendanya sedang berangkat ke rumah Yairus. Tapi perhatikan baik-baik, perempuan ini adalah tokoh yang bisa merubah agendanya Yesus pada waktu itu. Ketika dia sedang dalam keadaan sakit dan dia tuh sudah mendengar tentang Yesus. Yang ia lakukan adalah di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga sembuhlah pendarahannya. Nah, apa yang mendorong perempuan itu untuk melakukan perbuatan itu? Apa yang membuat perempuan itu berpikir ketika ada Yesus, dia mau coba pegang jubahnya dari belakang supaya dia sembuh? Yang mendorong perempuan itu melakukan perbuatan itu adalah karena dia sudah mendengar. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus sebelumnya. Mungkin dia dengar Yesus mengobati orang di kota sana, di kota sini, di kota sebelah situ. Yang dia dengar adalah berita-berita yang baik tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Sang Penyembuh, Sang Juru Selamat. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dikatakan bahwa di ayat ke-27 jelas dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, yang artinya bukan hanya satu berita, tetapi banyak berita yang mengatakan bahwa Yesus adalah Sang Penyembuh. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Hal yang paling utama yang membuat si perempuan itu melakukan perbuatan itu adalah karena dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perhatikan baik-baik di Roma pasal yang ke-10 ayat 17 tadi kita berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ketika sesuatu yang timbul seperti ada sesuatu yang timbul dari permukaan air, artinya ada sesuatu yang tenggelam lebih dahulu. Ketika ada sesuatu yang tenggelam lebih dahulu, pada suatu saat yang tenggelam itu pasti akan timbul. Ketika perempuan ini banyak mendengar berita tentang Yesus. Dan ketika hari itu Yesus berjalan di depan dia. Dengan segera inisiatif. Karena dia sudah mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan dari berbagai cara. Dan dia menjamah jubahnya. Yesus dan dia sembuh. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik. Apa yang kita dengar benar-benar mempengaruhi iman kita. Apa yang kita dengar benar-benar mempengaruhi, apa yang kita dengar itu menguatkan iman kita
Apa yang melemahkan iman kita? Oleh sebab itu saya mengajak pada malam hari ini untuk kita menambahkan porsi kita, untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita memperbanyak porsi kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita otomatis akan bangkit. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Apa yang perempuan itu dengar sudah menjadi iman, dan iman itu yang menyembuhkan dirinya. Lalu ada yang menarik lagi, ada fakta berikutnya di ayat yang ke-28 dikatakan begini. Sebab katanya, ada kalimat itu. Sebab katanya. Jadi dia punya feeling atau punya insting, dia bilang, sebab kalau saya jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia punya kepercayaan itu. Karena dia sudah mendengar berita tentang Yesus, Yesus bisa menyembuhkan dengan berbagai cara. Oleh sebab itu perempuan itu bilang begini, sebab katanya, pasti kalau saya jamah jubahnya, pasti sembuh. Kalimat sebab katanya, maksudnya adalah perempuan itu mencoba untuk membangkitkan imannya sendiri, untuk menguatkan dirinya sendiri, untuk membangun imannya sendiri. Mungkin hari ini kondisi kita, situasi ini kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman kita. Tadinya mungkin kita bisa komsel, kita nggak bisa komsel lagi sekarang. Tadinya kita bisa kebaktian, sekarang kita nggak bisa kebaktian lagi. Kadang-kadang kita kebaktian, kita bisa didoakan oleh Pak Gembala. Hari ini kita kebaktian di rumah. Kita hanya kebaktian online. Tapi saya mau beritahu bahwa apa yang kita dengar, firman yang kita dengar tidak hanya menyembuhkan kita, tapi iman yang kita dengar akan menguatkan setiap kita. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan yang kita dengar tidak hanya menyembuhkan, tapi itu menguatkan iman kita. Memotivasi, oh saya sanggup, saya bisa. Kalau hari ini, pada malam hari ini, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Ketika hari ini Anda sedang sakit, percayalah iman yang sedang Anda dengar akan menyembuhkan Anda. Iman yang Anda dengar akan menguatkan setiap Anda. Dan setiap kita semua hari ini, malam hari ini sembuh dan dikuatkan oleh Tuhan. Ada amin? Yes. Saya percaya di mana kita berada, Allah kita maha hadir di mana-mana. Iman kita yang akan kita pertanggungjawabkan ketika kita nanti di sorga. Bukan kecemasan kita. Oleh sebab itu, kalau kita perbanyak mendengarkan firman, iman kita akan muncul. Iman kita akan semakin besar. Dan iman itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti kalau kita sudah meninggal. Ketakutan kita Tuhan tidak terima. Bahkan Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan berkata, jangan khawatir. Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Tuhan katakan, jangan tawar hati. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan, dia menguatkan hidup kita dan dia menyembuhkan hidup setiap kita. Dia akan memulihkan kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, yang dia dengar, berita-berita yang dia dengar tentang Yesus sudah menjadi iman. Dan dia menyembuhkan hidupnya dan juga menguatkan hidupnya. Yudas pasal yang pertama ayat 20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ketika kita membangun dasar iman kita, kita hanya bisa bangun iman kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, dimanapun kita berada, pastikan kita semua ada duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak lagi dalam jam ibadah, kita harus belajar untuk buka Alkitab, kita baca kebenaran firman. Bagi mungkin dari amah-amah, mungkin yang sudah usia senja, matanya udah susah untuk lihat firman Tuhan, bisa bilang sama pengurus di gereja kita, untuk kita bisa download software, untuk kita bisa dengarkan firman tanpa kita baca. Jadi dibacain sama softwarenya. Wah, itu enak sekali. Jadi kita dengar firman lebih sering, kita akan dengar firman lebih mudah, kita akan mudah mengerti juga. Apalagi softwarenya nggak cuma bahasa Indonesia, kita bisa dengar firman Tuhan pakai bahasa Inggris dan bisa pakai bahasa Mandarin. Wah, saya percaya jemaat-jemaat yang lebih fasih menggunakan bahasa Mandarin akan lebih menikmati pengalaman baca firman Tuhan, dibacakan firman Tuhan oleh software itu sendiri. Dan saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan luar biasa. Nah, bagian yang kedua,
Dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-30 sampai ke-33, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus, Yesus tuh berasa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Meskipun banyak orang di sana yang dempet-dempet sama Yesus, Yesus yang paling berasa. Kenapa? Karena yang jamah jubahnya, yang pegang jubah Yesus adalah orang yang memiliki iman yang luar biasa, yang membuat Yesus bisa berpaling ke dia. Ketika dia punya agenda untuk menyelamatkan anaknya Yairus, Yesus bisa diinterupsi oleh orang ini dan akhirnya perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini yang namanya tidak disebut ada ditulis di kebenaran firman Tuhan. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Akhirnya perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Mungkin dia bilang begini, Tuhan, iya ini saya tadi yang pegang jubah Yesus. Ayat yang ke-34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku. Semua orang yang beriman adalah anak-anak Tuhan. Katakan amin. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dan iman yang perempuan itu dengar tidak hanya menyembuhkan, tidak hanya menguatkan, tapi juga menyelamatkan hidupnya. Dan saya percaya ketika dia punya iman, dia tidak hanya menyelamatkan hidupnya di dunia ini, tetapi dunia dan di sorga nanti jiwanya pun akan diselamatkan. Haleluya. Saya mau bilang, hanya iman yang akan berlaku ketika kita tutup usia. Ketakutan kita, kecemasan kita tidak dihitung. Oleh sebab itu, pilihan kita semua selagi kita hidup, mana yang kita mau kembangkan menjadi besar, iman kita apa ketakutan kita. Dan yang kita dengar menentukan apakah iman kita semakin besar, apakah ketakutan kita yang semakin besar. Oleh sebab itu, pastikan pada malam hari ini yang kita dengar adalah kebenaran firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Dan iman itu bisa kita pertanggungjawabkan ketika kita nanti tutup usia. Jadi kesimpulannya adalah, iman yang didengar oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu adalah, yang pertama adalah iman yang menyembuhkan dan memulihkan dirinya. Iman yang didengar oleh perempuan itu menguatkan dirinya. Dan iman yang didengar oleh perempuan yang sakit 12 tahun itu adalah menyelamatkan dirinya. Oleh sebab itu hari ini apa yang mau kita dengar? Pada malam hari ini kita harus memutuskan apa yang mau kita dengar, apa yang mau kita pikirkan, apa yang mau kita simpan di hati kita. Imankah atau perkara yang ada di dunia ini? Saya mau bilang pada malam hari ini, perkara kita yang ada di dunia ini tidak akan pernah kita bawa mati. Yang kita bawa mati adalah iman kita. Dan itu adalah yang berlaku di sorga. Sebab itu pada malam hari ini, apa yang mau kita kembangkan ketika kita mati, ketika dalam hidup ini? Imankah atau perkara kita yang di dunia ini? Oleh sebab itu, ayat terakhir saya di Filipi pasal yang keempat, ayat ke-8 sampai ke-9 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu sekalian. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan pada malam hari ini kami kembali diingatkan untuk kami mau menambah porsi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mungkin pada hari-hari ini Tuhan, kita banyak dengar berita yang begitu menakutkan, hadir di smartphone kita, hadir di berita yang kita dengar, di televisi kita, di radio kita. Berita-berita yang begitu menakutkan. Tapi biarlah Tuhan, kami menambah porsi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan.
supaya bukan ketakutan yang lahir dari hati kami, tetapi iman yang daripadamu yang muncul dari hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah iman itu terus menguatkan hidup setiap kami semua Tuhan. Karena dengan kita memiliki iman Tuhan, kita bisa menyembuhkan. Iman itu bisa menyembuhkan hidup kita semua. Iman itu bisa menguatkan hidup kita dan menyelamatkan hidup kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hamba-Mu selesai bicara, tapi firman-Mu terus kekal abadi adanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada malam hari ini jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup setiap kita semua. Dari hari ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.